Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat, wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita dapat bertemu walaupun lewat media sosial. Semoga pertemuan kita dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan mendapat dan syafaat dari baginda Nabi kita ani habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kali ini saya mempunyai maksud atau mempunyai niat untuk membahas salah satu kitab karya ulama kita, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau banyak mengutip atau berkarya dalam karya ilmu yang sangat fenomenal, di antaranya yaitu kitab Qawmiyut Tughyan. Kitab ini adalah syarah daripada bait-bait kitab Syu'abul Iman. Perlu kita ketahui asal muasal kitab Syu'abul Iman itu dalam bahasa Persia, yang dikarang atau hasil karya daripada Syekh Nuruddin Al-Izi dalam bahasa Persia. Setelah itu ada Syekh dari Al-Malebari yang bernama Syekh Zainuddin Al-Malebari. Beliau mengalih bahasakan Syu'abul Iman dalam bahasa Persia itu ke dalam bahasa Arab. Setelah Syu'abul Iman dalam bahasa Arab ada, maka ulama yang populer pada zamannya, khususnya Sayyid Ulama Il-Hijaz, A'ni Syekh Nawawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Indonesi, beliau mensyarahi daripada kitab Syu'abul Iman yang telah dialih bahasakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malebari dari kitab Syekh Nuruddin Al-Iji yang berbahasa Persia. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam mengawali kajian kitab Qawmiyut Tughyan ini, kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya yang perlu kita garis bawahi bahwa kitab Qawmiyut Tughyan yang menjadi syarah daripada kitab Syu'abul Iman, dalam arti Syu'abul Iman itu yaitu cabang iman, maka dapat kita ketahui, oh berarti pembahasan kitab ini mengenai keimanan seseorang, utamanya seorang umat beragama Islam. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita awali kitab ini dengan bait utamanya. Sebagaimana di sini dikatakan nazim, yaitu yang menazomkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bid'un wa 'ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Imanuna, iman kita semua, bid'un itu 7, wa 'ainun dan 70, syu'batan cabangnya. Dikatakan dalam bait ini bahwa iman itu bercabang menjadi 77 cabang keimanan, yang mana yastakmilanha ahlu fadlin ya'zum, seorang yang bisa menyempurnakan, seorang yang bisa mengaplikasikan, seorang yang bisa memanifestasikan daripada 77 cabang iman itu, maka ia adalah ahlu fadlin ya'zumu, yaitu ahli yang berpangkat unggul dan agung. Oleh karena itu, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sangat penting sekali kita selaku orang yang beriman ataupun yang mengaku iman
untuk mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, mari kita bahas atau baca dengan syarah yang telah dikutip oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani. Beliau mengatakan, yani annal khisal al-murtafi'ata anil iman sab'un wa sab'una. Maksudnya daripada bait iman Nabi Unu'ain syu'batan yastaqbilanha ahlu fadlin ya'zumu itu mengatakan annal khisola, sesungguhnya perkara-perkara atau sesungguhnya tingkah-tingkah, tindakan-tindakan al-murtafi'ah yang tercabang-cabang anil iman daripada keimanan itu sab'un wa sab'un, ada 77. Singkat bahasa bahwa iman itu, keimanan itu, terutama keimanan kita itu mempunyai 77 cabang yang harus kita sempurnakan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Lalu dari mana ulama mengetahui bahwa keimanan itu mempunyai 77 cabang? Tentu ulama bukan orang yang berhayal, tidak mengatakan dari hasil hayalan. Maaf, ulama tidak mengatakan hasil berpikir sendiri tanpa ada dasar. Maaf, tetapi ulama ia bertanggung jawab mengatakan bahwa keimanan ada 77 cabang itu mempunyai dasar dalil secara syar'i sesuai yang diungkapkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ia mengutip daripada dasar dalil yang mengatakan bahwa iman itu ada cabangnya, ada 77 cabang sesuai yang diungkapkan oleh baginda Nabi kita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una, bahwa iman itu ada 77 cabang. Bid'un bisa dibaca bid'un dengan kasrah ba, bisa dibaca wa fathah dan difatahkan banyak. Bal'un atau bil'un boleh. Bal'un atau bid'un itu artinya 7. Dan ainun atau ainun ya di sini kan katanya ainun. Ainun itu artinya 77. Tetapi Nabi mengatakan dengan bahasa Arabnya sab'una, 70. Maka bid'un wa sab'una itu 77 syu'batan cabang. Iman itu kata Nabi ada 77 cabang. Fadluha qawlu la ilaha illallah. Maka daripada 77 cabang iman itu yang paling afdal, yang paling utama, yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling pokok yaitu ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Barang siapa yang mampu, yang bisa, apalagi sering mengucapkan la ilaha illallah disertai tasdikun fil qalbi, membenarkan di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan diproses, dibenarkan dengan pikiran kita, lalu dimanifestasikan dengan sikap kita, maka ia telah memenuhi persyaratan daripada cabang iman yang paling utama, yaitu la ilaha illallah, yang mana ucapan atau lafaz itu menjadi kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Makanya kita yang mengaku umat Islam pasti harus disyaratkan membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diwujudkan lewat sikap kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Singkat artinya begitu.
Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi lalu mengatakan wadnaha imatatul adza anit thariq. Wadnaha, dan yang paling dasar daripada 77 cabang iman itu imatatul adza, yaitu membuang sesuatu yang dapat membahayakan, yang dapat membuat pilara, yang dapat membuat kesakitan, yang dapat mengganggu anit thoriqi, dari jalan. Inilah tanda agungnya ajaran Islam, bahwa seseorang yang mengaku beriman, maka di antara tindakan yang paling mendasarnya itu ia suka, ia rela, ia ada kemauan, ia bertindak membuang sesuatu yang dapat membahayakan pengguna jalan, membuang sesuatu yang tidak layak yang berada di jalan, dibuang ke tempatnya. Oh, ini ada duri ini, takutnya orang lewat nih kena duri ini nih, lalu ia ambil, ditempatkan di tempat yang memang tidak akan terinjak, yang aman. Itulah tindakan daripada orang yang beriman. Minimal paling dasar ia ada rasa empati, ia ada rasa sosial yang tinggi, yaitu memperhatikan lingkungan agar tidak membahayakan orang lain. Itulah hebat agungnya ajaran Islam. Itulah tanda dasar orang yang beriman, ia memperhatikan lingkungan. Lanjut kata Nabi, wal haya minal iman, wal haya syu'batun minal iman. Dan Nabi mengatakan bahwa kita mempunyai rasa malu, atau rasa malu itu adalah sebagian daripada cabang iman. Rawahul muhaddisun. Dikatakan di sini kita mempunyai rasa malu saja itu adalah sebagian daripada cabang iman. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan di sini bahwa keimanan itu, atau orang yang mengaku beriman itu disorot lewat 3 unsur. Satu, akidahnya. Yang kedua, rasanya. Yang ketiga, tindakannya. 3 hal ini diatur atau bisa dilihat daripada cerminan keimanan seseorang. Oleh karena itu hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, orang yang bisa menyempurnakan dalam artian mengerjakan atau memenuhi daripada 77 cabang iman itu, tentu ia akan dikatakan orang hebat, orang afdal, orang paling utama oleh makhluk. Bahkan insya Allah ia mempunyai derajat yang tinggi, yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengawali pembahasan daripada kitab Qami'ut Tughyan ini mungkin dicukupkan sekian. Insya Allah kedepannya kita akan bahas satu persatu daripada 77 cabang iman itu. Oleh karena itu selalu standby, selalu stay di channel Kalam Ulama TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang dan kita semua bisa saling berbagi ilmu dalam kesempatan ini. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai closing statement saya mengatakan mudah-mudahan harapan saya dan harapan kita semua bisa mengamalkan daripada 77 cabang iman yang akan dibahas dalam kitab Qami'ut Tughyan ini, sehingga kita menjadi ahlu fadlin ya'zumu, yang mempunyai derajat
derajat yang berwibawa di hadapan makhluk, yang dianggap unggul di hadapan makhluk. Tentunya itu bukan yang kita inginkan, tentunya itu yang bukan jadi tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita agar kita menjadi makhluk yang mempunyai derajat tinggi, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kedudukan yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, hadallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.